Halo semuanya, aku Jagat, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk teman-teman penonton semua, pernah nggak sih dengar tentang pinjaman online? Atau mungkin dari teman-teman sekitar kita yang sudah pernah mengajukan pinjaman online. Perlu kita ketahui pertumbuhannya sangat pesat 2 tahun kebelakangan ini. Produknya sangat diterima oleh masyarakat besar Indonesia kita. Tapi tidak sedikit komplainnya juga. Terus apa sih pinjaman online? Apakah itu merugikan bagi masyarakat atau menguntungkan? Terus kenapa banyak dicari atau digunakan oleh masyarakat Indonesia? Terus apa pula resiko dan berapa sih bunganya jika kita mengajukan pinjaman online? Nah, pengertiannya, pinjol atau pinjaman online adalah suatu platform yang menyediakan dana dengan jenis pinjaman yang mudah diajukan. Cukup diajukan secara online, kita bisa mencairkan dana pinjaman kita secara cepat dan mudah. Hanya melalui ponsel kita, tanpa tatap muka, kita bisa mengajukan pinjaman online secara cepat dan mudah. Nah, mungkin dengan cara ini masyarakat Indonesia sangat tertarik tentang pinjaman online dan banyak dicari oleh kalangan muda maupun kalangan tua. Perlu kita ketahui jika kita mengajukan ke bank, pasti bayangannya pasti rumit. Kita harus datang ke bank, tatap muka, perizinan sana sini, tanda tangan, harus ke customer service. Nah, itu merupakan salah satu alasan kenapa masyarakat Indonesia mencari alternatif lain dengan pinjaman online. Cukup dengan mengunduh aplikasi pinjaman online di ponsel mereka, kita bisa mengajukan pinjaman online secara online, tidak dengan tatap muka. Nah, kita akan bahas manfaatnya. Manfaat pertama yaitu cepat. Kenapa cepat? Semua proses pinjaman online dilakukan secara online tanpa tatap muka dan bisa dicairkan atau kita bisa menerima dana secara 24 jam dibandingkan dengan kita mengajukan ke bank. Mungkin bisa beberapa hari, minggu ataupun bulan sampai proses pengajuan kredit kita atau pinjaman kita bisa cair. Yang kedua, mudah. Kenapa mudah? Cukup dengan aplikasi di ponsel kita bisa mengajukan pinjaman online dengan yang pertama tadi cepat, yang kedua mudah tanpa ada tatap muka fisik ke bank atau ke lembaga manapun. Yang ketiga, online. Semua kegiatan atau proses pengajuan pinjaman online dilakukan secara daring atau dalam internet. Cukup dengan aplikasi yang di-download pada ponsel kita. Yang keempat, fleksibilitas tenor. Apa sih fleksibilitas tenor itu? Kita kenal jika kita mengajukan pinjaman pasti ada yang namanya periode jangka waktu cicilan. Setahu saya atau pengetahuan umum, jika kita mengajukan pinjaman ke bank, periode yang paling pendek yang diberikan oleh bank yaitu selama 6 bulan. Jika di pinjaman online, kita bisa memiliki fleksibilitas tenor atau jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 hari saja. Selanjutnya, plafon kecil. Yang dimaksud plafon kecil itu apa sih? Jadi, plafon kecil yaitu kita bisa mengajukan pinjaman online dengan nominal yang sangat sedikit dibanding kita harus ke bank dengan nominal yang sesuai dengan produk-produk setiap bank yang ditawarkan. Terus yang terakhir, tanpa jaminan. Maksudnya tanpa jaminan itu kita hanya memerlukan syarat administrasi yang pertama KTP, terus yang kedua kita harus foto selfie dengan menunjukkan KTP kita. Nah, berikut 6 manfaat pinjaman online yang diberikan oleh platform digital manapun untuk memikat pelanggannya atau nasabahnya agar bisa bergabung atau memakai jasa-jasa mereka. Di samping itu kita harus tahu resikonya apa sih jika kita melakukan pinjaman online ini. Yang pertama, yang pastinya kalau teman-teman belum tahu, pinjaman online ini memiliki bunga yang sangat besar. Sampai saja OJK menetapkan besaran maksimal bunga yang ditetapkan oleh pinjaman online itu maksimal pada harinya 0,8%. Coba nih bayangin, kita mengajukan pinjaman online sebesar 1 juta, tapi dengan bunga
per harinya 0,8%. Coba tuh hitung berapa yang kita harus bayar untuk menggantikan pinjaman kita. Pasti berkali-kali lipat, bukan? Yang kedua, jika telat membayar pinjaman online, kita bisa yang pertama diteror. Yang kedua, jika telat membayar pinjaman atau cicilan pinjaman online kita akan diteror dengan pencemaran nama baik dan reputasi. Terus yang ketiga, data-data privasi kita atau pribadi kita seperti foto KTP, foto selfie, kontak nomor yang ada di ponsel kita akan diakses secara mudah oleh platform pinjaman online. Nah, mungkin dari sedikit manfaat dan resiko yang tadi aku jelasin bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua apakah mau melakukan atau mengajukan pinjaman online atau tidak. Nah, asalkan pinjaman online atau platform pinjaman online tersebut memiliki otorisasi dari OJK dan Bank Indonesia. Nah, sekian dari penjelasan aku. Semoga bisa diterima oleh teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa.